Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah berstandar nasional atau USBN tahun pelajaran 2018-2019. Jadi ini adalah soal USBN tahun kemarin ya, untuk persiapan adik-adik semua, terutama yang kelas 6 yang akan menghadapi ujian sekolah ya, ujian sekolah di tahun ini. Jadi ini dilaksanakan kemarin pada tanggal 24 April 2019 ini untuk SD atau MI, mata pelajaran IPA ya, dimana ini dilaksanakan di Kota Semarang oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2019. Jadi untuk ketentuannya ini paling tidak buat gambaran adik-adik semua ya, tahun ini di tahun 2020 sebelum menghadapi ujian ya. Oke, mata pelajarannya adalah ilmu pengetahuan alam atau IPA untuk jenjang SD atau MI, di mana waktu pelaksanaan hari Rabu tanggal 24 April 2019 ini dilaksanakan selama 2 jam. Jadi dari pukul 8 sampai dengan pukul 10. Tentunya masih menggunakan LJU SBN atau lembar jawab ujian sekolah berstandar nasional dengan menggunakan pensil 2B. Kemudian di sini ada 35 butir soal pilihan ganda dan 5 soal IC ya. Ini adalah petunjuk umumnya ya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal nomor 1 ya, atau soal yang pertama. Jadi berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang paling benar di lembar jawab yang disediakan. Perhatikan gambar. Jadi ini ada gambar tanaman ya. Apa ini tanamannya kurang jelas, mungkin ini kacang ya, kacang tanah. Kemudian di sini ada tikus, ada ular, kemudian ada huruf P dan huruf H. Hubungan antar makhluk hidup pada gambar menjadi tepat apabila organisme huruf P dan H adalah salah satu contoh rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Jadi dalam rantai makanan itu ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen dan ada pula yang berperan sebagai konsumen. Untuk makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri itu disebut produsen. Seperti ini ya, ini adalah tanaman kacang ya, kacang tanah. Ini dapat membuat makanan sendiri karena dia memiliki klorofil atau zat hijau daun. Ini dia berperan sebagai produsen. Sedangkan makhluk hidup yang memakan produsen itu disebut konsumen tingkat 1. Tikus ini sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian yang memakan konsumen tingkat 1 itu namanya adalah konsumen tingkat 2. Di sini konsumen tingkat 2-nya adalah ular ya. Kemudian yang ditanyakan adalah yang P dan H. Kita lihat di sini pilihannya ya. Ini ada kuda dan elang. P-nya kuda, kita tahu kuda itu adalah herbivora atau pemakan tumbuhan, berarti tidak mungkin P-nya adalah kuda ya. Jadi hanya jelas salah ya. Kemudian yang B, P-nya adalah bebek, juga bukan ya, walaupun bebek itu dia termasuk omnivora karena dia selain memakan daging dia juga bisa memakan tumbuhan, tetapi tidak mungkin bebek akan memakan ular ya. Justru ular bisa dimakan bebek, jadi salah. Kemudian yang C, elang dan bakteri. Elangnya bisa ya. Jadi ular itu bisa dimakan elang. Bakteri juga cocok ya.
karena di sini hanya itu tidak harus yang bisa memakan konsumen, tetapi kalau misalnya konsumennya sudah meninggal atau sudah mati, dia akan diuraikan oleh bakteri. Yang C bisa. Kemudian yang D, harimau dan zebra. Bisa ular dimakan harimau, tetapi tidak mungkin harimau dimakan zebra, karena zebra itu dia pemakan tumbuhan. Jadi untuk nomor 1 jawaban yang paling tepat adalah yang C, P-nya elang dan H-nya adalah bakteri. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Penyesuaian diri walang sangit yang benar adalah walang sangit ya. Ini biasanya kita temukan di sawah. Oke, jadi walang sangit itu biasanya kita temukan di sawah ya, di tanaman padi biasanya ada juga, ataupun di tanaman yang lainnya. Nah, penyesuaian diri walang sangit yang benar adalah, kita lihat yang A, mempunyai bisa untuk menyerang musuh. Yang punya bisa itu adalah ular ya, jadi bukan. Kemudian yang B, memproduksi cairan tinta yang berbahaya. Yang memiliki tinta itu adalah yang memiliki tinta. Jadi yang hewan yang memproduksi cairan tinta yang berbahaya itu adalah gurita ya, gurita atau cumi-cumi juga bisa. Kemudian yang mengeluarkan bau menyengat untuk mengusir musuh. Nah, ini adalah walang sangit. Jadi dia itu mengeluarkan bau yang sangat menyengat ya. Kemudian yang D, ini mengubah warna kulit untuk mengelabui musuh. Mengubah warna kulit untuk mengelabui musuh ini adalah bunglon ya. Jadi dia mengubah warna kulit untuk mengelabui musuh. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 2 adalah yang C, penyesuaian diri walang sangit itu mengeluarkan bau yang menyengat. Lanjut nomor 3. Hutan merupakan daerah yang menjadi habitat ribuan bahkan jutaan spesies tumbuhan yang manfaatnya sangat terasa bagi kehidupan di bumi. Dengan menyerap karbon dioksida, tumbuhan akan menghasilkan oksigen. Oksigen ini sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Cara yang dilakukan agar hutan tetap lestari adalah, berarti cara melestarikan hutan ya. A. Reboisasi, penanaman sejuta pohon dan perladangan berpindah. Yang reboisasi sama penanaman sejuta pohon ini sudah betul, tapi ladang berpindah. Ladang berpindah itu justru dia akan merusak hutan ya. Jadi karena dengan berladang berpindah dia membuka hutan, setelah dia tidak subur dia akan membuka hutan yang lain, itu jadi kurang tepat. Kemudian untuk yang B, pembuatan terasering, penanaman sejuta pohon dan tebang pilih. Nah, ini betul ya. Pembuatan terasering. Terasering itu supaya tidak terjadi longsor ya, dibuat terasering biasanya untuk daerah yang miring atau mungkin di daerah pegunungan, hutan-hutan yang mungkin yang bentuknya agak miring, kita buat terasering atau nama lainnya adalah sengkedan ya. Penanaman sejuta pohon jelas, dan tebang pilih. Jadi tebang pilih itu adalah kita menebang tanaman yang sudah tua ya untuk dilakukan penanaman kembali ya. Kemudian yang B ini masuk ya. Coba kita lihat yang C, reboisasi, pembakaran hutan, dan tebang pilih. Ini yang salah adalah pembakaran hutan. Kemudian yang D, pembuatan terasering, perladangan berpindah. Ini yang salah, ladang berpindah dan pembakaran hutan. Ini yang betul hanya yang pembuatan terasering. Maka jawaban yang paling tepat untuk yang nomor 3 adalah yang B, yakni pembuatan terasering, penanaman sejuta pohon, dan tebang pilih. Lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Pada hari Minggu, Wayan pergi ke sawah belakang rumahnya. Dia melihat banyak tanaman dan hewan di sawahnya. Di sana, dia melihat tanaman padi yang mulai menguning dan berbagai jenis hewan antara lain belalang, burung pipit, katak, ikan mujair, ular, dan burung bangau. Berdasarkan ilustrasi di atas, rantai makanan yang dapat terbentuk adalah, jelas ini adalah di sawah ya. Oke, ini produsennya adalah tanaman padi.
betul sekali ya, tanaman padi. Nah, di sini tadi ada belalang, burung pipit, katak, ikan mujair, ular, dan burung bangau. Kita lihat produsennya udah betul, A sampai D tanaman padi semua. Kemudian konsumen satunya ya, konsumen satunya ini ada belalang, ada ikan mujair ya. Kemudian konsumen duanya, oke, kita lihat satu persatu, mana yang sebagai konsumen satu, mana yang sebagai konsumen dua, mana yang sebagai konsumen ketiga. Dari pernyataan ini bisa kita lihat ya, jadi tanaman padi produksinya tanah yang A ya, padi dimakan belalang ya bisa, belalang dimakan ikan mujair, ini juga bisa ya. Kemudian ikan mujair dimakan burung pipit. Lah ini yang salah, karena burung pipit itu dia makannya adalah padi ya, dia pemakan biji-bijian. Kemudian untuk yang B, tanaman padi dimakan belalang bisa, belalang dimakan burung pipit. Nah ini juga tidak bisa, karena burung pipit itu pemakan biji-bijian. Sedangkan untuk yang C, tanaman padi dimakan ikan mujair dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung bangau ya. Ini yang agak rancu di ikan mujairnya, tanaman padi dimakan ikan mujair ya, itu agak rancu. Kemudian ikan mujair dimakan katak, ini juga agak ya, mungkin kalau ikan mujairnya kecil bisa dimakan katak, katak dimakan ular. Kemudian ikan mujair itu dia kalau makan tanaman padi juga kurang tepat, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D ini di sini ya. Tanaman padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan ikan mujair ya. Belalang ini bisa dimakan ikan mujair ya kalau dia ada di tanaman padi, karena di sawah itu kan ada airnya, itu bisa ditangkap oleh ikan mujair. Kemudian ikan mujair dimakan ular ya, ular dimakan burung bangau. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 adalah yang D. Oke, ini sebenarnya antara C sama D yang agak itu ya. Nanti coba kalau ada masukan bisa ditulis di kolom komentar mana yang lebih tepat. Yang jelas untuk yang A dan B salah. Ini pertimbangannya antara C sama D ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Sebuah bioma didominasi oleh batu dan pasir, memiliki curah hujan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 250 mm per tahun. Keadaan tanahnya sangat tandus dan tidak dapat menyimpan air. Perubahan suhu yang sangat ekstrim, yaitu mencapai 60 derajat Celcius pada siang hari dan 0 derajat pada malam hari. Air tanah yang tersedia cenderung berasa asin karena mineral garam tidak mengalami pencucian oleh drainase maupun air hujan. Jenis tumbuhan yang dapat beradaptasi pada bioma tersebut adalah, nah ini kita jelas ya, ini didominasi oleh batu dan pasir. Kemudian perubahan suhu yang sangat ekstrim, ini biasanya di daerah gurun ya, gurun pasir. Maka yang dapat hidup biasanya dia yang memiliki daunnya kecil dan tebal. Maka di sini yang paling tepat adalah kelapa sawit bukan, pinus bukan, kaktus ya. Jawabannya nomor 5 adalah yang C, pohon kaktus. Oke, jadi mungkin ini dulu pembahasan untuk soal USBN IPA untuk SD kelas 6 tahun 2019. Semoga bermanfaat. Untuk pembahasan soal-soal berikutnya ikuti terus di channel YouTube Privanista. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon masukannya bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.